Halo teman-teman, apa kabar? Ya, semoga hari ini lancar dan aman. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk kepada materi yang kelima terkait dengan bagaimana kita membaca buku dalam hubungannya dengan bahasa. Karena bahasa itu penting di dalam kita berdiskusi secara ilmiah, baik komunikasi, percakapan ilmiah, ataupun juga nanti teman-teman akan membaca buku, karena itu akan terkait dengan tingkat kesulitan bahasa di dalam buku, ataupun juga bagaimana kita dapat memahami bahasa yang dituliskan oleh penulis. Kita masuk pada pertemuan yang kelima, ini membahas tentang seni bahasa dalam karya tulis. Artinya bahasa itu perlu ditinjau ataupun juga nanti dibaca oleh teman-teman supaya mendapatkan makna. Nanti sebentar akan saya jelaskan 3 aspek penting dalam seni bahasa. Sebelumnya saya dahului dengan beberapa pengertian. Yang pertama, mencerna bahasa dalam teks membutuhkan tingkat pembacaan dan pemahaman yang baik. Setiap orang yang baca buku itu punya kualifikasi bagaimana dia membaca dengan baik dan bagaimana juga dia memahami. Memahami itu pasti terkait dengan bahasa dalam teks. Bahasa adalah media komunikasi penyampaian ide, gagasan atau pemikiran. Di dalam buku nanti yang sebentar kalian akan baca sebagai instruksi pembelajaran akan menemukan tingkat atau level bahasa di dalam ketiga buku ini. Dan ada buku memang bahasanya sangat sulit yang mungkin terlalu tinggi dari aspek keilmiahan. Berikutnya, bahasa menjadi dasar bagi penulis dan pembaca untuk saling bertukar pikiran, bertukar pemahaman, maksud, tujuan, dan pendasaran ilmiah. Kalau buku ilmiah seperti buku ini kan dia ada pengertian-pengertian diberikan tentang apa itu tulis, ya, total depravity, unconditional election, limited appointment, irresistible grace, dan perseverance of saints. Jadi buku ini pasti dalam pendasaran ilmiah dia punya data yang akurat. Berbeda lagi dengan buku-buku khotbah misalnya, atau buku-buku yang sifatnya motivasi. Novel juga beda. Novel itu kan hanya semacam pengkisahan yang dibuat oleh atau ditulis oleh seseorang untuk maksud tertentu. Setiap buku punya maksud, punya sasaran dan tujuan yang tidak dia capai. Nah, di sini yang saya katakan tadi, bahasa itu mencakup 3 aspek dan ini penting sekali, sangat mendasar. Yang pertama itu diksi atau term. Diksi itu pilihan kata. Orang nulis kan punya pilihan kata. Dia mau tulis untuk buku ini kira-kira kata apa yang cocok. Term itu istilah yang digunakan dalam dunia teologi itu berbeda dengan dunia pada umumnya. Karena teologi punya definisi khusus, misalnya inkarnasi, atau dia bicara tentang inkarnasi dalam konteks ontologi, kemudian predestinasi dan lain sebagainya. Itu diksi-diksi teologi yang tidak mungkin kalian temukan di program studi pendidikan agama Kristen. Yang kedua, konstruksi makna. Anda menemukan makna itu kan tidak bisa berangkat dalam satu paragraf. Pasti konstruksi makna itu kan harus baca secara keseluruhan. Maka setiap karya ilmiah itu ada pendahuluan, kemudian pembahasan atau hasil, dan paling terakhir di karya ilmiah, di jurnal atau di makalah ilmiah ada kesimpulan. Kesimpulan itu dan disebut dengan konstruksi makna. Dari awal sampai akhir dia konsisten dengan apa yang dia tulis. Yang ketiga, konteks keilmuan. Nah, kalau teman-teman nanti kelompok 1 baca buku ini, Dogmatika Reform, itu bidangnya di bawah konteks keilmuan. Kenapa konteks keilmuan? Karena bidang teologi, kan kalian prodi teologi, pasti terhubung erat dengan
doktrin, disebut dengan dogmatika. Dogmatika itu artinya ajaran atau ketentuan yang diyakini sebagai panduan bagi gereja dan juga bagi iman. Kita lihat aspek yang pertama, tadi sudah dijelaskan 3 ya. Saya kemudian memaparkan sedikit mengenai aspek per aspek. Yang pertama, diksi atau istilah. Penggunaan diksi dimaksudkan untuk suatu objek atau subjek tertentu. Kata itu atau pilihan kata dimaksudkan untuk menjelaskan objek atau subjek tertentu. Dan dalam buku yang akan dibaca sebentar tampak situ ya. Diksi ilmiah digunakan dalam buku ilmiah, diksi khotbah digunakan dalam narasi khotbah. Diksi khotbah kurang elegan dimuat dalam narasi ilmiah dan sebaliknya. Penggunaan diksi sesuai dengan konteks. Yang kedua, aspek konstruksi makna. Makna adalah bagian integral dari sebuah tulisan. Setiap tulisan, jauh tadi saya katakan, memiliki makna. Dan makna itu bisa ditangkap atau direkam, itu tergantung dari pembacaan dan pemahaman. Orang bisa baca buku, tapi belum tentu paham. Makanya ada kesempatan baca buku, ya, dipergunakan waktu itu. Makna adalah konstruksi pemikiran yang dituangkan dalam paragraf-paragraf. Penulisan apapun pasti memiliki makna. Lalu konstruksi makna harus konsisten dengan pokok yang dibahas atau dikaji. Ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama, kalau teman-teman baca buku harus dilihat maknanya kira-kira konsisten atau tidak. Ada yang paragraf pertama beda, paragraf kedua tiba-tiba sudah bicara lain. Berarti itu tidak konsisten. Itu dari aspek kalian menilai buku. Nah, seorang penulis buku, kalian juga nanti tulis artikel, konstruksi makna juga sama. Jadi antara pembaca dengan penulis, dua-duanya harus punya komitmen untuk tetap konsisten dengan makna yang dia tulis. Sebenarnya di pembelajaran Ilmu itu ada 3 struktur berpikir. Itu penting sekali karena nanti ada relasi koresional, bahwa setiap paragraf itu mengandung kaitan dengan paragraf sebelumnya sampai kepada bagian terakhir kesimpulan. Artinya dari awal sampai terakhir itu pemaknaan tetap tidak melebar kemana-mana atau disebut dengan kata konsisten. Yang ketiga, yang terakhir, konteks keilmuan. Konteks keilmuan ini dalam dunia akademik, ilmu mutlak memiliki konteks. Yang tadi kalau tulip, yang pasti dia bicara tentang dosa, kemudian kejatuhan manusia, lalu ada predestinasi, ada anugerah yang tidak bisa ditolak, ada ketekunan orang-orang kudus pada usaha terbatas. Jadi konteksnya jelas. Tulip itu bicara tentang 5 aspek itu. Konteks diikat oleh bahasa, kata, dan pemaknaan yang konsisten dengan ilmu yang dibahas. Jadi makna di sini itu pasti konsisten. Dia bicara tulip, hasilnya juga pengertian kitab suci tentang tulip. Membaca buku perlu melihat penggunaan diksi, makna, dan konteks yang dibicarakan penulis. Nanti kalian baca buku ini, tugas instruksi, ada diksi, kemudian ada makna, dan juga konteks yang dibicarakan. Kalau ini bicara tentang manusia, gambar dan gambar ciptaan menurut gambar Allah. Jadi bagaimana manusia itu sebagai makhluk mulia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu peristiwa kejatuhan, sampai nanti akan terhubung dengan konteks soteriologi keselamatan. Nah, sekarang instruksi ya di bagian terakhir. Mahasiswa membaca buku ini 3 akan saya bagikan sebentar. Lalu menilai penggunaan diksi atau konstruksi makna dalam buku ini minimal 3-5 halaman ya, tinggal dibaca, tinggal pilih bab mana yang akan dibaca. Lalu menganalisis bahasa yang digunakan oleh penulis, tingkat kesulitan, apakah ini cukup mudah dipahami atau sulit atau bagaimana, itu nanti ada interaksi di kelas. Nah, cukup sampai sini. Kita akan bagi kelompok untuk baca buku ini.
sudah ada diskusi dari kelompok sesuai dengan instruksi, dan kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama, kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, dan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, untuk hasil diskusi kalian atau hasil membaca buku, kalian bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Apa saja elemen atau hal penting dari buku yang dibaca? Silakan. Baik, terima kasih dari kami kelompok 3 perwakilan mengenai elemen atau hal penting yang telah kami baca dan telah kami rangkum. Dapat kami simpulkan bahwa buku yang berjudul Tulip mengenai dogmatika doktrin itu tepat, dan yang menjadi kesimpulan ialah buku ini sesuai dengan apa yang dibahas, yaitu mengenai dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, di mana yang pertamanya dosa Adam yang dilakukan Adam pada awal mulai diciptakannya, hingga sampai sekarang manusia boleh berdosa karena Adam sendiri yang melakukannya, hingga dosa tersebut turun-temurun ke anak cucu mereka seperti ada kita manusia. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 2, pertanyaannya dari apa yang kalian baca, buku yang dibaca tadi, Antoni Hukma, Manusia Ciptaan Tuhan Allah. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan diksi atau pilihan kata, atau dengan kata lain kata-kata yang digunakan, konstruksi makna dan konteks keilmuan di dalam buku tersebut. Yang pertama dulu ya, apa pendapat kalian tentang penggunaan diksi dalam buku itu? Penggunaan diksi atau pilihan kata dalam buku Antoni Hukma sudah disusun secara sistematika dan memiliki konteks keilmuan. Yang kedua yaitu konstruksi makna. Sesuai dengan daftar isi yang terdapat dalam buku Antoni Hukma, buku ini juga memiliki konstruksi makna yang juga sistematik atau disusun secara sistematika dan memiliki konteks keilmuan. Ya, karena beliau fokus kepada bidang teologi sistematika. Jadi susunan itu dan juga buku-buku lain, pasti penulis buku teologi sistematika punya cara berpikir untuk bagaimana mengkonstruksi makna agar pembaca itu punya alur berpikir sesuai dengan sistematika yang dia susun. Oke ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3, buku Dogmatika Reform yang ditulis oleh Herman Bavinck. Pertanyaan untuk kelompok 3, apakah buku tersebut sulit dipahami, mudah dibaca, atau sulit atau mudah dipahami? Bagaimana pendapat kelompok 3? Baik, dari diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam buku ini Sulit atau mudah? kata-kata yang tercantum dalam buku ini masih sulit dimengerti karena dalam buku ini masih mengandung kata-kata atau makna kata yang bersifat ilmiah, sehingga buku ini masih sulit dipahami. Ya, tingkat kesulitan memang Profesor Bavinck ini salah satu teolog reform yang handal diakui dunia, karena bukunya memang bahasanya sulit. Ya, istilah-istilah yang digunakan memang sesuai dengan pertanyaan untuk kelompok 2 tadi ya, konteks keilmuan. Memang itu bidangnya. Kenapa sulit? Karena memang itu bidangnya sistematika. Makanya sistematika punya diksi-diksi yang berbeda dengan ilmu lain. Ya pasti ilmu lain juga punya diksi yang cocok untuk ilmu itu. Tapi memang Bavinck itu sulit dimengerti kata-katanya, diksi-diksi. Tapi kalau digali terus bisa temukan makna yang dia tulis. Oke, tepuk tangan. Baik teman-teman, sampai di sini perkuliahan kita. Kita akan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya dengan materi pemaknaan di dalam buku atau artikel. Nanti penjelasan-penjelasan tentang bagaimana menarik makna dalam buku akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini, sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, sudah.